Halo semuanya, kembali di MyPHP Tutorial. Kali ini di seri tutorial JavaScript. Di tutorial sebelumnya kita sudah belajar 5 dasar dari TypeScript dan sekarang adalah lanjutan dari 2 dasar yang berkaitan dengan pemrograman berorientasi objek, yaitu tentang kelas dan modul di TypeScript. Di tutorial ini saya asumsikan bahwa kalian sudah memiliki dasar-dasar dari Object Oriented Programming itu sendiri atau OOP itu sendiri yang mana tidak akan saya bahas secara mendalam ya. Dengan kelas dan modul ini maka perusahaan dapat meningkatkan reusability dari sebuah kelas atau sebuah kode sehingga mempercepat proses pembuatan sebuah aplikasi. Nah, bagaimana membuat kelas dan di TypeScript? Kita langsung saja yang pertama yaitu tentang kelas. Kelas adalah template atau kerangka yang digunakan untuk membentuk sebuah objek. Dengan demikian objek adalah data yang telah terstruktur sesuai dengan yang didefinisikan dalam sebuah kelas. Objek adalah instan dari kelasnya ya. JavaScript mendukung kelas sejak ECMAScript 2015, jadi sejak tahun 2015 ya, atau juga dikenal dengan ES6. Nah, di TypeScript bagaimana cara mendefinisikan sebuah kelas? Di tutorial sebelumnya kita sudah mempunyai kode seperti ini. Kita coba akan membuat kelas yang namanya produk. Ya, kita buat satu file namanya produk.ts ya. Nah, sebelum itu saya jalankan dulu compilernya supaya langsung ke compile ya. Nah, ini untuk mendefinisikan sebuah kelas itu sederhana. Gunakan kata kunci kelas, kemudian nama kelasnya. Kita bikin produk, nah, seperti ini. Nah, kemudian untuk menggunakan kelas ini atau instansiasi namanya, buat instannya itu sederhana. Misalnya cons baju misalnya ya, new produk ya, seperti ini. Mirip seperti bahasa pemrograman lainnya ya. Namun kalau cuman seperti ini kelasnya, tidak ada gunanya ya, kurang berguna karena tidak ada informasi ataupun fungsi yang kita bisa dapatkan. Nah, kelas itu memiliki properti misalnya nama, ya, jadi kita string ini mendefinisikan properti dari kelas itu bisa seperti ini, ya, menggunakan nama string. Seperti mendefinisikan variabel nama, kemudian tipe datanya. Nah, kemudian ada harga, seperti ini misalnya, bukan number. Nah, juga bisa menggunakan yang namanya public, private, atau protected. Nah, secara default itu inilah public ya. Bisa diakses di semua area atau dari luar kelas pun boleh. Kemudian ada namanya private yang mana boleh diakses di sini saja, di dalam kelas ini saja. Kemudian ada protected. Ya, protected itu bisa diakses oleh kelas ini dan turunannya atau child-nya. Nah, ini number misalnya, default value-nya 0 misalnya harganya ya. Nah, kemudian sebuah kelas juga bisa memiliki fungsi atau metode. Cara mendefinisikannya itu mirip seperti membuat sebuah fungsi, tapi tanpa kata kunci function. Ya. Contohnya, kita mau misalnya bikin fungsi untuk ngeset nilai diskonnya. Set diskon ya kan. Diskon. Nah, ini void karena tidak ada return value-nya. Kita bilang this discount sama dengan, nah, ini ada diskon input dan diskonnya, number discount. Kemudian bisa get discount, ini return value-nya number, return this.discount. Ya. Kemudian juga kita bisa buat fungsi untuk mengkalkulasi harga, misalnya get harga. Harga, return value-nya jelas number ya. Kemudian ini return ya. Nah, kita bikin konstanta dulu, cons harga final. Nah, sama dengan 1 dikurangi discount per 100 dikali dis.harga. Return harga final. Selanjutnya ada yang namanya sebuah
konstruktor. Ya, konstruktor itu menggunakan yang namanya satu nama khusus, itu konstruktor. Mirip di PHP. PHP itu menggunakan underscore construct ya, underscore construct. Di sini menamakan nama fungsinya constructor. Constructor ini ya bisa punya input dan parameter, misalnya nama dengan tipe datanya juga, kemudian harga ya, this dot nama sama dengan nama gitu ya. Kemudian this dot harga sama dengan harga ya. Bisa seperti ini. Tapi ini bukan string, ini number. Nah, yang berbeda dengan fungsi adalah dia tidak memiliki return type seperti ini ya. Return type-nya dia harus selalu return type-nya adalah product. Nah, konstruktor ini digunakan untuk membuat menginisialisasi sebuah objek. Ya, misalnya kita gunakan di sini misalnya cons baju sama dengan new product. Nah, ada namanya misalnya baju kaos ya. Kemudian harganya 1000 misalnya. Fungsi inilah yang akan dipanggil pertama kali atau konstruktornya, kemudian return type-nya ya produk. Ya, tidak bisa punya return type. Kemudian ada yang disebut dengan inheritance. Inheritance atau pewarisan adalah sebuah mekanisme di mana satu atau lebih kelas diturunkan dari sebuah kelas lainnya. Kelas yang diwarisi atau diturunkan itu memiliki semua properti yang dimiliki, kemudian juga fungsi yang dimiliki dari parent-nya. Nah, misalnya kalau kita punya produk, digital produk, misalnya ya, misal film itu punya hal-hal yang spesifik seperti punya durasi, punya produser, punya format, misalnya MP Pro atau yang lainnya ya. Nah, cara membuatnya itu adalah menggunakan kata kunci extend seperti misal kelas di sini film ya. Extend produk. Nah, kemudian kita bisa bilang durasinya number, bukan 0, number, default value-nya saya kasih 0. Ya. Kemudian produsernya, ya dia produser, ini string, default value-nya kosong ya. Kemudian dia punya format string, default value misalnya MP4 gitu ya. Nah, kemudian bisa punya fungsi lain, misalnya untuk play misalnya ya. Nah, ini diisi fungsi untuk memutar. Ini saya kasih 7 implement ya, jadi harus untuk fungsi, kemudian juga bisa yang lainnya seperti pause seperti itu ya. Nah, kemudian sebuah kelas juga bisa mengimplementasi sebuah interface. Nah, di mana interface di dalam TypeScript itu lebih banyak digunakan untuk menstruktur sebuah data ya. Jadi sedangkan setelah diimplementasi dia akan bisa memiliki sebuah fungsi ya. Misalnya sebelumnya kita sudah punya interface ya. Interface seperti ini. Nah, ini kita coba hilangkan dulu, hanya bisa memiliki ini ya. Kemudian bikin kelas mahasiswa ya. Kemudian implement menggunakan kata implement siswa. Ya. Siswa artinya semua properti yang ada di sini harus dimiliki oleh mahasiswa. Nah, misalnya harus ada nama string, kemudian harus ada email string juga, kemudian ada kelas string ya. Kemudian kita tambahkan satu lagi nis, bukan nis ya, nim untuk mahasiswa ya, nomor induk mahasiswa. Kemudian kita bisa bikin konstruktor, inputannya adalah nim, kemudian ada nama string ya. Is.name name sama dengan name, is.nama sama dengan nama. Nah, kalian melihat error di sini karena ini belum ada default value-nya karena dia tidak ada di dalam konstruktor ya. Nah, ini kalian lihat ada error ya. Karena TypeScript-nya mengira kita melakukan interface ini ya, menggunakan interface ini ya. Nah, karena ada ini ya, ini kita bisa hapus dulu ya. Samakan dengan di sini. Nah, itu sedikit kekurangan dari checkernya ya. Dikira kita menggunakan yang di sini. Nah,
tambahkan fungsi, misalnya izin ya. Izin itu ada tipenya. Tipenya ada 2, misalnya sakit atau bisa alpha. Ya. Kemudian kita bisa simpan informasi itu di dalam sebuah variabel, misalnya daftar izin sakit 0, kemudian alpha 0. Kemudian di sini kita bisa bilang di start daftar izin tipe plus sama dengan 1. Ya. Jadi kalau untuk menggunakannya ini kita bisa bilang seperti ini, const data sama dengan new mahasiswa punya name 001 misalnya namanya Johnny, kemudian kita bilang data dot izin, nah itu izinnya apa, sakit kita misalnya ya. Setelah kelas kita bisa sekarang lanjut yang namanya dengan modul. Sebelum IS6 itu JavaScript tidak memiliki standar untuk melakukan modularisasi sebuah kode. Jadi dulu ada namanya CommonJS yang digunakan untuk membuat modul dalam JavaScript. Kemudian tahun 2015 saat IS6 diperkenalkan itu juga memperkenalkan yang namanya konsep dari modul atau standar dari modul yang disebut dengan IS modul. Dan pada tahun 2020 hampir semua browser sudah mendukung, terutama modern browser ya. TypeScript itu mendukung cara mengisikan modul termasuk menggunakan cara CommonJS, UMD, kemudian ES modul. Dalam tutorial ini kita akan menggunakan ES modul karena sudah disupport sama browser ya. Kemudian untuk mendefinisikan sintaknya kita menggunakan kata kunci export dan import. Ya. Nah, pertama yang perlu kita ganti adalah di dalam sini. Nah, di sini kita bisa lihat modulnya masih CommonJS. Ini bisa menggunakan IS6. Nah, di dalam JavaScript yang disebut modul itulah semua yang ada export dan importnya. Ya. Nah, untuk mengekspor atau membuat sebuah modul, maka cukup menggunakan kata kunci export. Kita bisa membuat sebuah file yang hanya mengekspor satu kelas aja menggunakan export ya, default kelas produk. Jadi yang diekspor cuman kelas produk ini, ya, yang lainnya tidak diekspor. Nah, cara menggunakannya itu adalah seperti ini ya. Di sini kita bilang menggunakan import. Nah, ini cara mengimportnya, import nama ininya produk. Di sini udah bilang udah dikasih langsung from product. Nah, from product gitu ya. Nah, ini kita ganti menjadi JS gitu ya. Karena dia berada dalam produk JS nantinya. Kemudian cara menggunakannya juga sama, misalnya baju, icons, baju sama dengan new, baju, oh bukan baju ya, produk, ya, ada namanya misalnya kaos, kemudian punya harga 1.000 misalnya. Nah, kalau kita lihat index.js-nya dia menjadi seperti ini ya. Jadi coba kita tutup nih. Nah, dia menjadi import produk.js baju kaos. Nah, kita bisa juga masukkan console.log. Kita lihat hasilnya baju gitu ya. Nah, kalau kita lihat di browsernya, kita buka ininya dulu, developer toolnya, inspect. Kita lihat konsolnya, kita refresh. Nah, dibilang tidak bisa menggunakan statement outside module. Nah, itu karena pada saat kita menggunakan JavaScript ini, karena dia sudah menjadi modul, kita harus pakai namanya type modul di sini ya. Nah, ini kita refresh sekali lagi dan berjalan. Nah, ini adalah produknya. Kemudian, kalau kita lanjut sekarang, kalau kita pengen supaya yang lainnya juga bisa diekspor, kita bisa menggunakan ini, ekspor saja, dihilangin semua ekspornya, defaultnya. Ini juga kita bisa ekspor kelas film, kemudian juga kita bisa ekspor interface-nya, juga kita bisa
ekspor kelas mahasiswa ini. Ya, ekspor juga bisa selain kelas juga bisa diekspor. Bisa mengekspor function misalnya ekspor. Nah, kita copy saja function yang ada di sini. Ini misalnya ekspor render kelas ini ya. Render kelas ini. Ya, bisa diekspor ke sini. Ya, kemudian juga bisa diekspor ini. Enum kelas ini juga bisa diekspor. Nah, ini saya bilang juga. Nah, ini ekspor enum kelasnya ya. Nggak ada enumnya. Enum. Ya, variabel pun bisa. Ya, jadi variabel apapun yang ada itu bisa diekspor. Ya. Kemudian ini juga bisa diekspor. Ya, validasi juga ekspor, kita ekspor saja semuanya ya. Kita copy, kita masukkan saja semuanya di sini. Ya. Nah, ini kita ekspor, ekspor ya. Kemudian ini juga diekspor. Nah, sekarang file produk TS ini sudah menjadi sebuah modul ya. Ekspor proses data, kemudian ekspor validasi juga ya. Di dalam sini kita melihatnya ada error ini input produk. Nah, cara mengimportnya itu menggunakan yang namanya kurung begini. Nih, produk. Nah, kita import cuman bagian produknya. Ya. Kemudian yang lainnya juga kita bisa import dari sini. Nah, ini saya hapus dulu semuanya yang di bawahnya ini ya. Saya hapus semuanya ini karena bisa diimport semuanya. Saya bisa import misalnya kelas, saya bisa import juga siswa, saya juga bisa import fungsinya. Ini fungsi dari yang tadi kita bikin di sini, validasi, render, proses data, ya. Nah, di sini validasi, render, ya. Kemudian proses data. Nah, di sini kalau kita lihat sekarang di dalam browsernya, ya, kalau kita refresh, kelasnya nggak ke render karena kita belum render kelasnya ya. Jadi render kelas. Nah, kita refresh lagi ya ke render kelasnya. Nah, kalau kalian perhatikan di dalam kode kita tidak ada menginclude yang namanya produk.js hasil dari ini. Produk.js ini ya hasilnya kita tidak ada include di sini. Nah, browser sudah melakukan itu untuk kita. Kalau kita lihat di network di sini, kemudian kita lihat bagian JS, maka produk JS ini sudah ada. Kemudian kalau kalian klik kirim ini akan ada error ya, proses data dibilang undefined karena kita menggunakan modul dia tidak ada. Ada dua cara untuk melakukan itu. Di sini kita lihat adalah dia menggunakan klik proses data. Ini proses data ini akan merujuk kepada fungsi yang ada di dalam Windows. Nah, ini kita bisa gunakan dia menjadi seperti ini. Kita Windows, proses data sama dengan proses data. Ya, kita lihat, kita refresh, kirim, dia bisa berfungsi ya. Tapi seperti kalian lihat di sini ada error. Ya, errornya bilang bahwa proses data itu ada Windows-nya, ada global variable seperti itu ya. Nah, cara yang lebih bagus itu menggunakan event listener. Kita kasih ID di sini misalnya kirim. Kemudian di sini kita bilang dokumen get element by ID ya. Kirim add event listener, klik, kemudian proses data. Nah, kita coba, kita refresh, sama ya, tidak boleh kosong. Nah, ini misalnya saya perbesar ya, Johnny at example.com. Nama tidak boleh kosong, kita masukkan namanya Johnny, kemudian kelasnya kelas 11. Kalau kita kirim, dia bilang data sudah benar ya. Nah, kalau dilihat di sini tidak ada errornya juga. Nah, kalau kita balik ke tadi ke produk, ya sini ada proses datanya, kita mesti menggunakan interface dari siswa itu sendiri. Kita coba menggunakan yang namanya mahasiswa ya. Jadi kalau kita bilang di sini course data ini,
kita bisa bilang di sini new mahasiswa. Mahasiswa ada inputannya. Inputannya adalah setelah name, misalnya saya bilang 1, 2, 3, kemudian ada nama, kita masukkan yang ini. Namanya yang ini ya. Nah, kemudian ada lagi yang lain email. Saya bilang data dot email sama dengan ini data dot kelas kelas sama dengan yang ini ya. Kita bisa validasi hasil. Di sini dibilang dia harus siswa ya, sedangkan di sini mahasiswa. Kok mau dia? Karena dia implement kelas mahasiswa ini, dia implement yang namanya siswa ya. Kita coba apakah masih mau berfungsi, kita refresh, kirim, tetap masih berfungsi ya. Nah, sekarang di sini ada NIS, kita bisa masukkan lagi satu, misalnya inputannya adalah NIS. Di sini adalah NIM ya, bukan NIS ya, NIM. Kemudian kita tambahkan validasi lagi, misalnya kita balikkan ya, biar nama duluan, dan kita tambahkan NIM duluan. NIM. Nah, di sini kalian lihat NIM-nya. NIM tidak boleh kosong, dibilang data.nim tidak ada. Nah, kita ganti di sini menjadi mahasiswa karena mahasiswa saja yang punya NIM ya. Nah, ini inputannya berarti dot NIM. Ya. Nah, kalau kita ini alert, kemudian kita console log data. Nah, coba kita lihat hasilnya. Refresh, ada NIM 001 nama. Validasinya apakah bekerja? Kirim, ya, NIM tidak boleh kosong. 001 nama Johnny at sample.com. Bisa kosongin dulu ya, email tidak boleh kosong. Kalau kalian kosongin Johnny, tidak boleh kosong juga. Johnny kelas 11. Kirim, data sudah benar. Nah, ini mahasiswa. Kemudian di dalam import juga ada cara mengimport yang sedikit berbeda gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan yang namanya alias. Kalau kalian lihat di sini produknya baju. Kita bisa gunakan S baju gitu ya. Nah, ini jadi baju ya. Baju kaos gitu ya, lebih relevan new baju kaos. Jadi console ya, datanya sama ya dengan produk ini, ada nama, ada ID-nya. Kita lihat, kita refresh. Nah, ini. Di sini kita bilang new product, tapi kita cancel ya tetap dia produk gitu ya. Kemudian ada juga kalau kalian nih harus nggak tahu ini semuanya apa, kalian bisa bilang seperti ini. Nggak tahu ya, nggak tahu kita pengen semuanya dah, biar nggak satu-satu import gitu, kita bisa bilang ini import bintang S produk modul misalnya. Nah, di sini kalian bisa lihat ini baju. Nggak ada, dibilang nggak ada. Jadi kita bilang produk dot modul produk. Kemudian ini produk modul dot render class. Ini juga dot proses gitu ya. Jadi karena ini menggunakan IDE, pada saat kalian produk dot titik nanti dia muncul semuanya ya. Nah, kita lihat apakah juga masih bisa berfungsi. Ya, masih ya, produk. Kemudian saya klaim. Ini sudah render, kemudian saya kirim. Juga masih terjadi validasi ya. Nah, sekian tutorial dasar TypeScript yang kedua ini yang membahas tentang modul dan kelas, di mana kalian bisa menggunakan kembali kode-kode yang kalian sudah bikin sebelumnya atau meningkatkan reusability. Dengan memiliki dasar ini, sekarang kalian sudah memiliki dasar OOP, kalian sudah siap membuat aplikasi yang lebih bagus, termasuk sudah siap untuk belajar menggunakan salah satunya Angular ataupun React ya. TypeScript juga bisa digunakan React. Sekian, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan juga nyalakan loncengnya untuk tutorial JavaScript selanjutnya. Sampai jumpa di
tutorial seri JavaScript selanjutnya.